itu lebih suksesinya gitu. Nah, jadi kalau kita sekarang bernegara, terutama besok Anda tahun 2023 berarti 2023 2024 kita pergantian presiden ya. Pergantian presiden. Nah, tahun 2023 itu adalah pemilihan. Nah, saudara harus tahu, harus paham ya bahwa pergantian kepemimpinan itu adalah satu hal yang lazim, ya, satu hal yang memang biasa gitu ya. Pergantian kepemimpinan itu seperti halnya Anda adanya pergantian begitu ya, kepengurusan, pergantian ketua kelas gitu ya, itu adalah leadership ya, kepemimpinan. Nah, dari sisi bahasa ya, dari sisi bahasa kepemimpinan itu ya, kalau misalnya kita ngambil dari kalimat imamah gitu ya, imamah itu amamah asalnya ya, amam itu di depan. Jadi yang namanya pemimpin ya, imam itu tampil di depan. Seperti halnya kita mengenal imam dalam sholat. Nah, imam dalam sholat itu ya, imam itu di depan. Ya, gitu. Nah, jadi kata kepemimpinan dalam Islam bisa terambil dari kata imam. Nah, yang kedua, bisa juga pengambilan kepemimpinan itu ya diambil dari khalifah. Khalifah itu apa asal dasar katanya? Itu kholafa. Kholafa itu di belakang. Ya, kholafa itu di belakang. Nah, jadi kalau banyak kita sudah sejak ada khalifah Umar, ada khalifah Utsman. Nah, kenapa itu disebut khalifah? Karena mereka adalah setelah Rasulullah. Jadi posisi mereka memang di belakang Rasulullah, generasi setelah Rasulullah. Jadi itulah khalifah. Jadi disebutnya atau panggilan ininya menjadi khalifah. Nah, ini khalifah lebih umum. Ya, kenapa? Karena dikala Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan manusia sebagai pemimpin di muka bumi, Allah menyebutnya dengan kalimat khalifah. Ya, misalnya Anda bisa buka dalam surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala wa idz qala rabbuka lil malaika, ya, Allah itu bercerita menyampaikan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini seorang pemimpin. Nah, jadi khalifah di sana diartikan adalah pemimpin. Maka manusia pada hakikatnya itu adalah pemimpin. Nah, makanya Rasulullah menyebut bahwa semua di antara kita itu juga pemimpin. Pemimpin dari kalimat khalafah itu di belakang asalnya. Jadi kalau Abu Bakar disebut khalifah, maka dia pemimpin setelah Rasulullah, karena dia posisinya setelah Rasulullah atau di belakang. Nah, itu kalau kita mengartikan khilafah ya. Nah, ada juga kepemimpinan itu selain imam, khalafah jadi khilafah, ya, itu ada juga yang disebut dengan malik, ya, al-milku malik. Al-milku itu asalnya adalah yang mempunyai, ya, milik, namanya juga kepemilikan. Al-milku itu kepemilikan. Tapi kalau malik, segala sesuatu yang memiliki, ya, maha memiliki. Anda coba perhatikan dalam surat Al-Fatihah, ya, maliki yaumiddin. Ya, malik itu sesuatu yang merajai pada hari pembalasan. Nah, kalau yang merajai malik itu, ya, mimnya itu panjang, dibacanya malik, ya, begitu. Nah, tapi kalau raja saja, ya, bukan yang merajai,
itu adalah Malik. Ya, jangan dipanjangkan mimnya. Contohnya misalnya Anda dikala membaca surat An-Nas, ya Anda harus beda ya panjang pendeknya. Kalau dalam surat Al-Fatihah Maliki Yaumiddin, tapi kalau dalam surat An-Nas Malikin Nas, ya raja manusia. Tapi kalau Maliki Yaumiddin, yang merajai semua manusia pada hari pembalasan, yang merajai raja-raja yang ada pada manusia itu. Ya, jadi begitu. Nah, oleh karena itu, Malik itu juga sebagai pemimpin. Nah, saudara, kalau Malik sebagai pemimpin, kita mengenal banyak, ya, kita mengenal banyak, misalnya, ya, dalam tatanan bernegara. Masih ada sisa-sisa zaman sekarang yang masih memakai Malik. Ya, misalnya kerajaan Saudi Arabia. Nah, Saudi Arabia disebutnya Al-Mamlakah. Al-Mamlakah itu dari kerajaan Malik. Itu diambilnya dari kata Malik. Al-Mamlakah As-Saudiyah. Nah, jadi kerajaan Saudi. Gitu. Nah, bagaimana misalnya dengan negara lain? Ya masih banyak juga. Di Jepang itu adalah kaisar, ya kaisar itu juga ininya dari raja, dari Malik, ya, ya kaisar. Nah, kalau Malaysia juga raja. Di kita juga mengenal dari sejarah-sejarah raja, sehingga kita masih mengenal juga sisa-sisa kerajaan itu. Di kita ada dua nanti. Ada yang memang raja dari Malik, ya, itu. Ada juga sultan. Nah, ini yang terakhir, sultan adalah yang ucapannya mengikat gitu. Asalnya itu sultan itu salako. Ya, sultan itu yang omongannya diikuti, yang omongannya ditaati, begitu. Nah, kalau Malik tadi dan dia maha segalanya, mencengkram dari sisi kepemilikan dan sebagainya. Nah, itu Malik, ya, raja. Nah, makanya kalau raja itu pasti kan dulu dinobatkan orang yang kaya begitu, ya. Orang yang kaya, orang yang memang mempunyai sesuatu bertahta, kan begitu. Nah, tapi kalau sultan diambilnya dari kelebihan di mana omongannya itu ditaati, omongannya bisa dipegang, dan omongannya itu adalah menjadi titah. Begitu. Nah, kira-kira kalau di Indonesia, kerajaan-kerajaan yang dulu banyak di kita, itu lebih banyak mana? Kalau yang kerajaannya itu adalah kerajaan Islam, itu lebih dekat kepada sultan dibandingkan dengan istilah Malik. Begitu ya. Nah, lebih dekat kepada sultan. Nah, misalnya kita sudah jadi bahasa Indonesia, ada istilah kesultanan. Ya, ada istilah kesultanan. Nah, kesultanan misalnya Kesultanan Cirebon, Kesultanan Jogja, Kesultanan Aceh, yaitu banyak-banyak kesultanan. Nah, jadi ada hal-hal yang memang Malik itu juga sebagai raja monarki, ya, dan kesultanan itu juga sebagai raja, the king. Ya. Nah, jadi mirip, ya, itu adalah penguasa-penguasa pada zamannya adalah sultan, begitu, ya, sultan. Nah, jadi sudah banyak istilah yang bisa Anda tangkap, yang bisa Anda pahami, ya, dari berbagai istilah tentang kepemimpinan itu sendiri. Ya, jadi Anda mengenal tentang tadi, ya, ada sultan, ada malik, ada khilafah, ada imamah, ya, imam, begitu. Nah, saudara, itu mempunyai ciri khas masing-masing, bisa disamakan atau juga bisa dibedakan, ya, gitu, bisa disamakan atau bisa dibedakan. Nah, oleh karena itu, pada pembelajaran kali ini saya sampaikan tadi, kita tidak akan membahas kriteria-kriteria itu, tetapi justru kita akan membahas bagaimana suksesi itu bergulir. Itu ya, bagaimana suksesi itu bergulir. Nah, saudara, yang berikutnya adalah
di mana Anda itu misalnya memahami bagaimana Abu Bakar, begitu ya, bisa menjadi khalifah. Sebelum masuk ke ranah itu, saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa begini, kita hidup di Indonesia ya, real, harus ada yang kita pahami. Dan saya sebutkan tadi ya bahwa memang eh, kita akan mengalami pergantian itu. Nah, di Indonesia kita lebih banyak berguru ke barat belakangan ini. Ya kalau dulu masa-masa kerajaan dan sebagainya, kemungkinan itu lebih lebih condong lebih besar kepada dunia keislaman. Nah sekarang lebih condong ke barat. Jadi kalau ke barat mana yang banyak begitu ya, begitu. Nah sekarang kan kita kacamatanya demokrasi, begitu ya. Nah demokrasinya. Jadi kalau demokrasi, saudara, nah ini ada koreksi ya, berbeda dengan kebiasaan kita sebagai seorang muslim ya yang mempunyai sejarah tersendiri. Nah, dalam demokrasi itu seolah-olah ya, seolah-olah dalam demokrasi itu adalah sesuatu yang banyak itu yang benar. Padahal belum tentu yang banyak itu adalah yang benar. Kenapa? Karena belum tentu yang banyak itu juga dalam posisi benar. Ya, nah, oleh karena itu pemilihan misalnya contoh ya dalam tingkat BEMU saja misalnya teman-teman Anda di kampus mengadakan pemilu raya, nah, kan begitu demokrasi. Nah kalau pemilu raya demokrasi, saudara, ya itu ketentuan awal dari demokrasi itu adalah suara terbanyak. Pertanyaannya sekarang berapa jumlah mahasiswa Unisba misalnya? Nah, mahasiswa Unisba itu 10.000. Oke, kalau mahasiswa Unisba itu 10.000, biasanya aturan main dalam demokrasi suara terbanyak itu 50+1. Ya kan begitu. Berarti harus 5.000+1 suara. Itu baru pemenang nanti menjadi presiden mahasiswa. Nah, pada waktu itu saya tanya kepada teman-teman Anda, begitu. Kalau pemilu raya semacam itu dengan dasar demokrasi, maka itu. Nah, apa yang terjadi di lapangan? Teman-teman itu selama saya mengikuti di BEM Universitas, itu paling banyak itu 700, pernah 1.200. Ya, kalau begitu secara legalitas 1.200 itu kan tidak menggambarkan kontribusi putar para pemilih yang mempunyai suara menyumbangkan suaranya. Ya kan begitu, jangan-jangan misalnya semacam Anda saja tidak pernah terlibat dalam memberikan suara di dalam pemilihan kepemimpinan atau BEM itu. Nah, kan begitu. Nah, secara legitimasi dia kurang kuat nanti sebagai presiden mahasiswanya, programnya tidak diikuti, titahnya begitu kalau kayak Sultan tadi, titahnya juga tidak didengar dan sebagainya. Nah, itu akibatnya dari kurang wibawanya dalam penginikan suara. Gitu ya, walaupun akhirnya disebutkanlah suara terbanyak tapi tidak memakai 50+1. Jadi seadanya saja. Kan begitu, yang saya ikuti teman-teman itu justru hanya 750-an. Ya, 750-an itu sudah bagus begitu ya. Nah, oleh karena itu, saudara, nah inilah yang memang ya menjadi catatan kita di dalam berpikir demokrasi itu. Itu ya. Nah, dalam berpikir demokrasi itu. Nah, pada dasarnya demokrasi itu kan kesepakatan ya, cara pemilihan dengan suara dan sebagainya. Nah, apakah ini bisa disebut musyawarah? Nah, kan begitu. Apakah ini bisa disebut musyawarah? Ada para ulama ya yang memang mengkategorikan, oh itu sama musyawarah, begitu ya. Tapi kalau musyawarah mufakat karena dalam kapasitas yang besar, kapasitas yang banyak, ya tidak mungkin musyawarah itu dilakukan secara sederhana. Ya, apalagi misalnya untuk Indonesia melibatkan 270 lebih ya penduduk Indonesia. Nah, ini yang menjadi persoalan kita ya bahwa saudara, nah ini suksesi
Bapak mute kedap. Bapaknya di mute. Nah, by the way-nya bahwa kan presiden ya atau presiden kita yang sekarang ya itu juga ada hal-hal yang dicurigai begitu kemenangannya. Nah, artinya itulah kejahatan demokrasi. Yang kedua, demokrasi itu tidak menghargai yang kecil. Karena dasarnya tadi adalah suara terbanyak. Kalau dalam Islam, saudara, apalagi dalam periwayatan misalnya hadis ya, itu kita mengenal hadis ahad. Ada mutawatir yang banyak periwayatannya, ada yang ahad. Nah, kan begitu. Misalnya nih Bu Ira, ya Bu Ira itu kalau sholat itu tasyahud akhir telunjuknya utak-utakan itu Bu Ira. Nah, secara periwayatan itu hadisnya adalah dari sahabat Wa'il namanya. Ya, dan tidak ada lagi itu sedunia. Memang zaman itu sedunia ya, periwayat itu semuanya kembali kepada Wa'il dan hanya satu orang begitu yang melihat Rasulullah itu tangannya bergerak-gerak telunjuknya. Begitu. Nah, tetapi Wa'il itu, saudara, dobit. Wa'il itu dari hafalannya cukup, bisa diterima, kuat, orangnya adil, ya baik, dan sebagainya. Tidak ada cacat, begitu. Jadi walaupun hanya satu orang, Wa'il itu, maka akhirnya hadisnya diterima dan marfu hadisnya. Begitu. Akhirnya hadisnya itu marfu dan dipahami itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi begitu ya. Dalam Islam itu satu orang pun dia dihargai jika kriterianya memenuhi. Bakalan ya dalam demokrasi itu. Jadi demokrasi itu tetap memahamkan dan memaksakan supaya suara yang terbanyak. Nah, sekarang bagaimana kita kembali misalnya kepada pemilihan Abu Bakar Siddiq. Nah, Abu Bakar Siddiq itu dipilih secara musyawarah. Kenapa? Karena waktu itu rame. Umat Islam juga pada waktu itu para sahabat ya belum siap. Ya kan begitu. Belum siap para sahabat itu. Siapnya di mana? Ya, kan para sahabat itu tidak pernah memprediksi Rasulullah akan meninggal kapan. Gitu ya. Nah, tiba-tiba begitu Rasulullah orang kaget dan Rasulullah tidak pernah mengkader siapa penggerak. Begitu biasa saja dalam kehidupan ya. Hanya Ibnu Abbas ya, hanya Ibnu Abbas waktu itu yang suka diolok-olok dalam pengertian anak muda. Ibnu Abbas pada waktu itu dibandingkan dengan sahabat-sahabat seniornya. Nah, Ibnu Abbas itu pernah ditanya waktu haji wada ya, waktu pelaksanaan haji yang terakhir. Begitu Rasulullah kan satu kali memang melaksanakan hajinya. Nah, yang turun apa? Surat Al-Fatihah, Idaja An-Nasr, Idaja Anasrullahi wal Fath. Begitu. Nah, dikala surat itu turun, ya, dikala surat itu turun, maka Ibnu Abbas menangis. Karena menurut Ibnu Abbas perasaannya bahwa dan turunnya surat An-Nasr itu ya, Alam Nasr Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitana sayadkhulun, menurut Ibnu Abbas itu bahwa Rasulullah tidak lama lagi dia akan mengakhiri kerisalahannya. Nah, kan gitu. Mengakhiri kerisalahannya. Karena mengakhiri kerisalahannya berarti nih, saudara, orang baru rame siapa pengganti Rasulullah.
Nah, kan begitu siapa pengganti Rasulullah itu, akhirnya menurut orang Ansor itu Anda ngeh ya istilah di dalam Al-Quran, orang Ansor itu adalah orang Madinah yang oleh Allah langsung dijuluki sebagai kelompok Ansor, yaitu penolong ya, yang menolong orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, itu Ansor. Nah, orang Muhajirin adalah orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Orang Ansor yang menolong orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Artinya orang Ansor itu asli orang Madinah. Ya, pada waktu itu disebutnya Yasrib. Sedangkan orang Mekah yang pindah atau hijrah ke Madinah disebutnya Muhajirin. Nah, orang Ansor dan Muhajirin berebut. Begitu hampir saja pertumpahan darah karena mereka merasa masing-masing mempunyai hak untuk menggantikan Rasulullah. Begitu. Nah, jadi kata orang Ansor, saya lebih berhak. Kenapa lebih berhak? Ya, karena menurut orang Ansor saya telah berbakti ya menolong umat Islam, menolong Rasulullah dengan segala harta, jiwa dan segalanya. Jadi layaklah jadi pemimpin, kira-kira begitu. Nah, yang kedua, kata orang Muhajirin nggak bisa karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bahwa pemimpin itu harus dari Quraisy. Jadi al-a'immatu minal Quraisy gitu. Nah, jadi dari Quraisy itu pemimpin itu. Nah, jadi sebenarnya inilah yang akhirnya ya menjadi patokan orang-orang Muhajirin, orang-orang Mekah begitu ya, yang dengan bermusyawarah mereka akhirnya mengangkat Abu Bakar Siddiq menjadi pengganti Rasulullah atau menjadi khalifah. Nah, begitu ya. Nah, ini kalau begitu suksesinya Abu Bakar itu bagaimana cara pemilihan Abu Bakar? Musyawarah. Itu ya, musyawarah. Nah, yang kedua, bagaimana Umar? Nah, Umar itu tidak musyawarah antara kelompok Ansor, Muhajirin, enggak. Tapi Umar ditunjuk saja langsung oleh Abu Bakar. Umar, kamu menggantikan saya. Nah, kan begitu. Sah atau enggak? Ya sah. Gitu ya, sah saja. Nah, jadi Anda juga misalnya di kelas nih, siapa ketua kelas? Nah, kan begitu, tunjuk saja oleh Anda, dan yang lain nggak ada yang keberatan karena kualifikasinya memang memungkinkan semacam itu. Gitu ya. Nah, itu jadi saudara yang harus memang Anda pahami, bisa bermusyawarah, suksesi itu, penggantian kepemimpinan itu, bisa juga penunjukan. Jangan dituding-tuding antara salah satu dengan keduanya. Wah, penunjukan mah itu sah, egaliter atau apa autokrasi atau misalnya tidak aspiratif, apalah tudingan-tudingan itu. Enggak juga. Begitu ya, enggak juga. Kalau memang kualifikasinya memungkinkan ya ditunjuk ya sah-sah saja. Dan memang Umar diterima oleh kelompok Ansor, diterima oleh kelompok Muhajirin. Dan Abu Bakar tidak disalahkan menunjuk Umar. Nah, artinya berarti Abu Bakar itu menunjuk orang yang tepat, begitu, yang bisa diterima oleh semua pihak. Berarti hasilnya sah, gitu. Nah, yang ketiga adalah pengangkatan Utsman. Ya, pengangkatan Utsman bin Affan itu menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab. Nah, itu melalui ya pemilihan yang dilakukan oleh para tokoh. Nah, ini siapa yang menciptakan? Umar. Waktu Umar menjabat, Umar tidak mau dia menanggung kepemimpinannya sendiri. Umar tidak mau, kalau bahasa Umar, wallahi tidak mau bahwa beban itu ada di pundaknya sendiri. Nah, oleh karena itu maka Umar mengangkat para pembantu, begitu, mengangkat para pembantu Umar. Ya, jadi ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, begitu. Ada juga Abdurrahman bin Auf, ada Khalid. Itu 6 orang pokoknya oleh oleh Umar bin Khattab. Selama Umar bin Khattab menjadi pemimpin, menjadi khalifah, yang 6 orang itu mendampingi Umar bin Khattab. Jadi kalau sekarang mungkin ada pembidangan begitu ya. Nah, ada pembidangan, yang ini bagian ini, yang ini bagian ini. Nah, saudara,
model-model semacam ini, ya, ada perwakilan itu dalam konteks leadership yang Anda suka baca dalam manajemen kepemimpinan, itu yang disebut dengan sistem formatur. Ya, jadi dalam sistem formatur tidak pernah masyarakat ramai, masyarakat umumnya itu memilih orang yang top number one-nya, tidak, tetapi memilih nama sesuai dengan ketentuan ADART. Ya, misalnya di organisasi Muhammadiyah itu formaturnya 13. Anda yang aktif di HMI, kalau tidak salah HMI berapa sekarang pakainya 7 ya? 7 apa 13? Nah, kan begitu. Tapi rata-rata ganjil pakai. Kenapa? Karena untuk mengambil keputusan nantinya ganjil itu. Nah, jadi saudara, HMI, KAHMI, ya itu rata-rata formatur. Jadi kalau diangkat itu menjadi ketua, maka ketua itu misalnya Usman bin Affan itu dipilih oleh kelompok yang 6 orang itu. Jadi tidak lagi melibatkan Ansor, Muhajirin. Abu Bakar itu sendiri memutuskannya menunjuk Umar bin Khattab. Umar menyerahkan kepada 6 orang pembantunya. Nah, dari 6 itu tinggal dipilih. Nah, makanya saudara dalam organisasi kalau Anda misalnya melihat ada ketua umum, ketua 1, ketua 2, ketua 3, ketua 4, sekretaris umum, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara umum 1, 2, 3. Nah, begitu. Nah, nanti misalnya sekretaris 1 membidangi pengkaderan keanggotaan, sekretaris 2 membidangi kerjasama, sekretaris 3. Nah, begitu nanti itu pembagian. Nah, formulasi suksesi semacam itu diturunkan oleh Umar bin Khattab, ya. Nah, sehingga dikenal dengan sistem perwakilan itu, atau lebih kecenderungan sekarang itu sistem formatur suksesi. Nah, oke. Dan yang terakhir itu adalah Ali bin Abi Thalib. Bagaimana Ali itu dipilih? Ali itu aklamasi. Begitu ya, Ali itu aklamasi. Jadi Ali itu memang ditunjuklah oleh semua orang. Ya, setelah Utsman meninggal, maka Ali lah menjadi ketua atau jadi khalifah. Sudah semuanya sepakat begitu. Kur itu mas setuju begitu. Nah, kalau sudah begitu aklamasi. Ya sudah sajalah. Nanti kita akan piknik ya ke Bali dan yang jadi ketuanya Bilqis Peranika saja. Nah, kata temannya, oke, setuju, udah. Maka itu aklamasi Bilqis itu. Ya, tidak dipilih misalnya, Bilqis mah pedit, kita hese konsumsi di jalan begitu. Mending Dela we gitu. Dibicarakan, ada Bilqis, ada Dela dan sebagainya. Berarti itu musyawarah gitu. Ya, tapi kalau sudah Bilqis saja, ya sudah. Semuanya juga setuju, aklamasi. Selesai. Nah, Ali itu begitu. Nah, saudara, dalam kepemimpinan Ali itu tidak lama terjadi pemberontakan. Nah, ya terjadi pemberontakan. Anda kemarin sudah belajar dalam fikih jinayah, ada yang namanya bugot. Itu adalah pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Nah, siapa misalnya yang menandingi Ali ya dan memberontak begitu, atau dalam bahasa umum Anda sekarang mengenal dengan subversi. Nah, itu adalah Muawiyah ya. Nah, Muawiyah itu sebagai gubernur yang beberapa kebijakannya itu tidak mengikuti kebijakan Ali sebagai khalifah pemimpin pusat. Itu. Nah, jadi saudara akhirnya terjadilah pertempuran karena kita belajar fikih jinayah kemarin. Ya, secara konsep fikih apabila terjadi pemberontakan maka itu diperangi. Begitu, diperangi. Makanya Ali memerangi Muawiyah. Dan Muawiyah kalah dalam peperangan itu. Cuma Muawiyah melalui diplomasi orang yang ditunjuknya itu, ya Muawiyah itu begitu terdesak dan Muawiyah itu pasukannya kalah, maka dia mengangkat Al-Quran. Gitu, mengangkat Al-Quran. Ya siapapun, Ali orang soleh, kan begitu, para sahabat yang dididik oleh Rasulullah, ya apabila sudah mengangkat Al-Quran berarti itu sulhu, itu perdamaian.
maka peperangan dihentikan, dilakukanlah gencatan senjata, di sanalah dilakukan lobby. Nah, dalam lobby ya kan dari kelompok Ali itu Abu Hasan Al-Asy'ari ya seorang tokoh ulama yang sudah tua, yang ini santun kan begitu. Nah, itu dilobi oleh kelompoknya Muawiyah begitu ya, dilobi oleh kelompoknya Muawiyah. Nah, apa lobinya? Begitu. Begini saja, ini kan kita sama-sama sudah berperang umat Islam kan begitu. Ya, kita sepakat menurunkan dulu semua status. Begitu. Ali sebagai khalifah kita turunkan. Muawiyah juga kita turunkan. Begitu ya, sebagai gubernur. Nah, itu turunkan. Nah, nanti kita umumkan. Nah, yang mengumumkan pertama ditunjuk oleh kelompok Muawiyah itu adalah dari kelompok Ali, yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, naiklah ke forum, naiklah ke tempat yang tinggi di padang tempat peperangan itu, maka disampaikanlah, wahai umat Islam, semuanya bersaudara dan sebagainya, kami telah berembuk, kami telah sepakat bahwa kepemimpinan umat Islam dua-duanya diturunkan. Ali tidak lagi menjadi khalifah dan Muawiyah tidak lagi menjadi gubernur. Begitu kata Hasan Al-Asy'ari itu. Nah, semuanya bengong, ada juga yang sorak-sorai ya. Setelah itu naiklah utusan dari kelompok Muawiyah. Gitu. Ya, naiklah dari kelompok Muawiyah. Nah, dari kelompok Muawiyah ini ya, Amr ibnu As itu ya dari kelompok Muawiyah. Nah, itu anak muda. Ya, ininya beda dengan tipe Al-Asy'ari ya. Nah, jadi apa? Begitu dia naik ke forum, hadirin umat Islam, ya, telah kita dengar bersama bahwa Ali diturunkan. Nah, kalau Ali diturunkan, berarti tidak ada lagi kepemimpinan, kecuali pemimpin itu tinggal satu, yaitu Muawiyah. Nah, bingung kan orang yang lobby, padahal tadi tidak ada kesepakatan ke arah itu. Kesepakatannya Ali diturunkan, Muawiyah diturunkan. Maka masing-masing menyampaikan itu. Nah, dari Ali sudah menyampaikan bahwa Ali diturunkan. Tapi begitu kelompok Muawiyah Amr ibnu As itu, ya, maka dia menyampaikannya karena Ali diturunkan, maka tidak ada lagi kepemimpinan kecuali Muawiyah. Setelah itu saudara ramai lagi berperang dan akhirnya pasukan terbagi tiga. Nah, pasukan terbagi tiga. Ada orang yang pecinta Ali dengan segalanya, apapun, pokoknya mau sampai mati begitu, Ali itu harus didukung. Dan orang yang sangat mencintai Ali ini akhirnya menjadi kelompok pecinta Ali, pecinta Ahlul Bait, dan kelompoknya itu mengkristal menjadi kelompok Syiah. Gitu. Sedangkan mereka yang pecinta Muawiyah itu membentuk juga menjadi kelompok Muawiyah. Nah, ada orang yang kesel, tidak mau ikut Ali karena Ali didorong-dorong, dia enggak melawan, padahal dibohongin dan sebagainya begitu. Kok Alinya dia menerima saja keputusan semacam itu, padahal kalau berperang kan tadi sudah jelas-jelas menang grup Ali itu. Kesel dia kepada Ali. Begitupun dia kesel kepada Muawiyah yang telah melakukan kebohongan besar. Nah, kelompok yang kehel kayak itu dia, begitu dia nggak mau ikut Ali, nggak mau ikut Muawiyah, membentuk lagi kelompok sendiri. Itulah yang disebut dengan Khawarij, orang yang keluar dari kelompok Ali dan keluar dari kelompok Muawiyah. Targetnya apa? Targetnya orang Muawiyah itu Ali dibunuh, Muawiyah dibunuh. Begitu ya, targetnya itu Muawiyah dibunuh, Ali dibunuh. Nah, jadi saudara, mulailah di sana dari kasus itu mulai muncul perhelatan politik di antara umat Islam
yang berkelompok-kelompok, begitu, yang berkelompok-kelompok. Sehingga kalau Anda mengkaji kelompok-kelompok itu, terutama kelompok-kelompok yang memang berkaitan dengan akidah, gitu ya. Ada Mu'jilah, ada Mu'tazilah, ada Khawarij, ya, macam-macam lah, banyak begitu. Nah, itu adalah kelompok-kelompok tentang keyakinan, teologi. Nah, sedangkan kalau Anda mengenal kelompok-kelompok Muawiyah, Hanafi, Imam Maliki, terus juga misalnya Syafi'i, Hambali, maka itu adalah madhab. Itu ya, saudara. Jadi itu adalah madhab. Anda harus bisa membedakan itu. Oke, nah jadi inilah yang harus Anda pahami ya tentang suksesi. Nah, sekarang di Indonesia juga ramai, ada yang penggandrung mulai hidupnya khilafah, kan begitu ya. Aya anu huruj wae, aya anu harokah, ya, apa dan macam-macam dan sebagainya, ya. Dan kita memang real berada di Indonesia, tidak bisa menutup mata kita berada di Republik Indonesia, ya, dengan sistem presidensial, ya, mau tidak mau ya begitulah yang dianut oleh kita. Nah, jadi Anda tinggal belajar menyandingkan mana yang baik, mana yang lebih baik. Toh tidak akan bisa mengubah sendiri, kecuali misalnya Anda itu, ya, suatu waktu saya doakan ya, ada di antara murid-murid saya yang hari ini menjadi pemuda untuk masa depan, jadi pemimpin yang membenahi negara Indonesia dan sebagainya. Amin ya. Silahkan Anda senang berpolitik, masuk berpolitik, tapi jadilah politikus yang santun, yang baik, yang tetap, begitu ya, yang tetap. Oke, lanjut lah Bu Ira. Saya udah janji dari awal nggak akan bahas tentang kriteria pemimpinnya. Terus nanti juga itu ketemu lagi nanti di khitobah ya dan sebagainya. Nah, jadi ini juga nggak akan saya bahas, Anda tinggal baca saja, nanti Anda baca ya. Jadi itu adalah kriteria-kriteria menjadi pemimpin yang baik, ya, kriteria menjadi pemimpin yang baik, ya. Tentunya sekarang lagi rame Turki ya. Nah, kan Turki itu dulu ada tokoh yang hebat, dia tokoh dunia itu Al-Fatih gitu. Ya, Al-Fatih yang mengambil Al-Aqsa, yang mengembalikan Turki kepada kejayaan dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan saja. Prediksi orang, ya, para ahli sejarawan, tapi kalau saya pribadi saya yakin Bu Ira, saya yakin, nggak apa-apa orang lain nggak yakin juga, tapi kalau saya yakin aja deh, gitu ya. Abad 15 Hijriah itu adalah abad kebangkitan Islam. Ya, kalau saya pribadi yakin, ya. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Saya yakin dengan itu. Nah, Islam itu sekarang kompasnya sedang ada di Indonesia. Ya, sedang ada di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia adalah umat Islam terbesar sedunia. Kita paling banyak. Ya, terus kita merasa nggak nyaman juga beragama sekarang dengan pemerintahan kita hari ini di Indonesia. Banyak nggak nyaman orang membacanya ya. Tapi kalau menurut saya nggak apa-apa. Begitu, nggak apa-apa. Nggak nyaman itu bisa dua latar belakangnya. Memang orang usil dengan kemajuan umat Islam hari ini. Yang kedua, karena memang kita sedang diuji oleh Allah supaya maju. Nah, sehingga kita nggak usah tidur gitu loh. Jadi jangan tidur saja umat Islam itu. Kalau dina bobo nggak ada masalah, Islamnya adem dalam pengertian ini, ya tidurlah, nggak ada kemajuan. Nah, sekarang kan ramai itu. Ya, KUHP kemarin digoyang, Undang-Undang 45 ini kenegaraan nih digoyang-goyang, kan begitu. Umat Islam dituduh teroris, kan begitu. Ini nanti kaitan dengan jihadnya itu ya, dituduh itu, dituduh ini, sekarang radikalisme dan sebagainya. Ya, kalau saya ambil hikmahnya saja, mudah-mudahan dengan dituduh semacam itu umat Islam bangun deh.
Nah, kan begitu. Kenapa? Karena prediksi para sejarawan tadi abad 15 Hijriah itu abad kebangkitan Islam. Nah, saudara, kenapa saya yakin? Saya kan usia pertengahan orang kaya saya itu. Muda lewat, tua nggak mau saya disebut tua walaupun beruban. Udah huisan semua, nggak mau juga ya dibilang tua. Ya, tapi kan usianya udah setengah abad lebih begitu. Nah, maksud saya orang yang usia-usia kayak saya itu ini usia pertengahan. Ya, pertengahan itu saya mengikuti masa susahnya Indonesia menjelang masa-masa baiknya Indonesia, kan begitu. Nah, salah satunya adalah sikap mental keberagamaan. Ya, saya, teman-teman saya yang dulu SD, SMP, mau belajar ngaji susah deh. Susah mau baca Quran itu. Belajarnya juga susah, metode belajarnya juga susah. Ya, belum ada metodologi kayak Iqra sekarang, jadi metodenya susah. Nah, tapi kan kalau generasi Anda mah udah gampang ngaji itu. Fasilitas banyak, listrik udah di mana-mana, televisi, radio, YouTube, sekarang udah banyak banget. Zaman saya nggak ada, TVRI aja satu-satunya dulu pingin nonton. Ya, tetanggaan, di rumah saya itu kadang-kala jarang itu nonton 5 orang aja jarang. Pasti teman-teman saya itu ikut nonton di rumah saya itu 15 orang, 20 orang kalau pulang sekolah itu. Ya, kan begitu karena televisi, listrik belum merata, pembelajaran masih susah. Nah, kita belajar baca Quran, ngaji, alif patah a, alif kasroh i, alif domah u, a i u, b patah ba, t kasroh ti, t domah tu, ba bi bu a. Namun untuk itu pakai jabar, alif jabar A, alif JRI, alif PSU, A, I, U. Itu lama kita belajar kayak gitu. Ya, sekarang si Dela mah gampang belajar Iqra. A, I, U, Ba, Bi, Bu, udah dirempuk. Cepet gitu loh. Nah, anak-anak sekarang itu sudah lebih dari Anda. Dulu Anda dipercepat dengan Iqra, anak sekarang itu ke tahfidz. Ya kan, anak SD, anak TK sudah tahfidz, yang hafal Quran udah banyak sekarang. Generasi saya susah menghafal Quran. Nah, kan begitu ya, karena iklimnya. Nah, saya memahami hal semacam itu adalah bagian dari kemajuan umat Islam. Gitu loh, itu bagian dari kemajuan umat Islam. Jadi saya yakin pribadi saya yakin nih, umat Islam itu sedang menata kemajuan. Yang dulu disebutnya taklid, kita jumud, terbelakang. Ya, kalau mensekolah ya dari pesantren, santri budug. Juga nggak boleh budug, itu harus tetap sehat. Nah, sekolah Islam mana ada? Apalagi kayak Unisba, mentereng kayak begini Unisba, fasilitas segalanya punya kita. Nah, kita nggak kalah dengan negeri. Mana ada dulu sekolah Islam kayak gini? Nah, jadi saya berpikir sekarang TK Islam, SD IT Islam, macam-macam udah banyak. Begitu dulu mah orang kadang-kala merelakan anak-anaknya, para pejabat pingin anaknya pintar disekolahkan ke tempat orang Kristen, kan begitu dan sebagainya. Rumah sakit saja di Bandung, rumah sakit nggak ada rumah sakit Islam. Nah, sekarang Islam ada Al-Ihsan, banyak ya poliklinik dan sebagainya. Dan doakan ya Anda orang farmasi juga menjadi farmasis Islam, nah, kan begitu, yang paham halal dan haram dan sebagainya. Menurut saya itu kemajuan yang luar biasa. Ya, Unisba sekarang mau bikin rumah sakit juga, doakan saja. Nanti kalian yang meneruskan. Kan begitu. Jadi kalau saya berpikir inilah kemajuan. Dan peradaban Islam itu nanti insya Allah akan balik gitu dalam kejayaan. Jadi kita nggak menghayal lagi ilmu kedokteran Ibnu Sina, matematik aljabar, kata orang menghayal loh itu mah udah pada nggak ada. Tapi kan ilmu-ilmu kita ada dipakai mereka. Nah sekarang alhamdulillah ya kan begitu. Jadi kalian adalah generasi penerus kemajuan itu. Nah jadi saudara kalau hitung-hitungan abad 15 itu kan 1500. Sekarang 1444. 44 ya sekarang ya, 144. Berapa dikurangi 1500 dikurangi 1444. 64 ya.
64 ya? 56. 56. Nah, 56 tahun lagi tuh. Ya, kalau saya emang nggak ada harapan atau 56 tahun lagi hidup. Kan begitu. Tapi kan kalau Anda sekarang rata-rata 20 tahun lah, tambah 50 tahun, ya nanti ada 70 tahun gitu, tahun 1500 Hijriah itu. Ya, 70 tahunan, mudah-mudahan oleh Allah dipanjangkan umur, sehat, Anda bisa menyaksikan ya apa yang saya prediksi hari ini. Insya Allah Islam maju deh. Islam maju. Nah, sekarang itu lihat di Unisba, lihat oleh Anda. Semester 1 Anda sudah BTAKI, ya baca tulis Quran, terus Anda dites ya oleh kita. Itu kalau dulu banyak itu yang nggak bisa ngaji, itu yang masuk Unisba itu. Nah, kalau sekarang kasihan yang malu bergaul, malu untuk ini, itu mereka yang nggak bisa ngaji. Sedikit lah sekarang yang nggak bisa ngaji. Nah, kan begitu. Jadi itu menunjukkan kemajuan, saudara. Nah, jadi saya optimis lah begitu. Nah, sekarang mahasiswi pakai kerudung lah, ya bukan di Unisba saja sekarang. Di Unisba masa kalau di Unisba nggak pakai kerudung nggak ini teh asa kacida gitu ya. Ya kampus-kampus umum saja di tempat orang lain yang tidak pakai label Islam, yang pakai kerudungnya banyak. Yang saya lebih senang lagi kalau ke undangan Bu Ira. Dulu itu ke undangan tuh ibu-ibu tuh pakai rok mini gitu. Sekarang tuh sedih saya nggak pernah lihat lagi yang pakai rok mini. Sekarang ke undangan 90% lebih deh kayaknya ibu-ibu pakai kerudung kayaknya. Terlepas dari modis dan sebagainya, ya pokoknya itu bagian dari ketaatan dan keinsafan saja. Ya, peradaban maju lah menurut saya. Begitu ya. Nah, jadi saudara itu harus seirama, seiring dengan kepemimpinan. Itu ya berbicara imamah tadi, seiring dengan kepemimpinan. Mudah-mudahan kata saya juga ada di antara Anda nanti yang menjadi pemimpin besar, jadi pemimpin nasional. Ya, begitu. Ya, insya Allah lah ada. Oke, ya kalau jihad mah saya mah gini aja Bu Ira, kesimpulannya. Jihad, saudara, kita kan sudah digojol 3M lah, udah kencang itu dari 3M ya, mujahid, mujtahid, dan mujadid. Nah, jangan sekali-kali mengartikan jihad itu perang. Nah, kan begitu ya. Kenapa? Karena kata Rasulullah saja, ya dikala ada orang yang seorang bapak, seorang suami, dia lapor kepada Rasulullah, mencari nafkah, susah untuk keluarga dan sebagainya. Kata Rasulullah, carilah nafkah untuk kesejahteraan keluarga. Dan itu nilainya lebih baik, bagus begitu daripada perang. Ya, kata Rasulullah, kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah jihad fisabilillah? Ya, walau jihad fisabilillah itu pahalanya kalah dengan seorang suami pemimpin keluarga yang berusaha untuk mensejahterakan keluarganya. Nah, saudara, itu dibandingkan dengan perang fisabilillah. Padahal orang menganggapkan jihad itu adalah perang fisabilillah. Tapi pada masa-masa tertentu itu adalah menghidupi keluarga, pahalanya lebih besar dari jihad fisabilillah. Nah, sekarang bagi Anda ya terhindar dari kebodohan tadi sebagai umat, terus Anda ingin maju untuk kemajuan umat dan sebagainya. Ya tidak harus lagi Anda berpikir untuk perang. Jangan terpancing ya jihad itu dengan perang. Kenapa? Sudah lihat-lihat saudara-saudara kita lihat Arab Spring, ya kan? Arab Spring itu lilitan putaran fair Spring Arab itu cukup menyengsarakan saudara-saudara kita. Mesir, saudara, Syria, ya siapa yang tidak kenal dengan ilmuwan-ilmuwan yang banyak lahir dari Syria itu, dari Damaskus, ya Libanon, kan begitu, Mesir, itu cukup itu intelektual Islam itu banyak lahir ulama-ulama besar dari sana. Nah sekarang kasihan, Libya hancur, Irak hancur dan sebagainya. Itu dipeta konflik oleh yang namanya demokrasi itu.
Ya, di peta konflik yang namanya demokrasi Amerika yang kencang jualan itu, sehingga yang monarki tadi kerajaan dan sebagainya itu dihancur-hancurkan karena tidak sesuai dengan demokrasi. Padahal menurut kita tidak ada yang salah. Begitu, mau kekhalifahan, mau al-malik, al-mamlakah, monarki, apapun, yang penting kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dan mereka mempunyai tatanan untuk ibadah kepada Allah dengan tenang. Begitu. Percuma dengan demokrasi. Kalau ujung-ujungnya akhirnya ya hanya untuk mencari keuntungan pihak mereka. Nah, itu sudah terbukti, itu hancur semua saudara-saudara kita di Timur Tengah itu dengan Arab Spring. Dan itu semuanya pasti Amerika. Kan gitu, gempur semuanya. Sekarang kan nggak ada lagi. Tapi untuk Ukraina kan dengan ini nggak ada yang berani. Nah, makanya sekarang prediksi para ekonom 2023 itu adalah krisis terbesar dunia. Besok itu. Ya sekarang udah 2023. Itu adalah krisis terbesar dunia. Efek dari perang Ukraina dengan Eropa. Kalau saya mah ya kayak gitu mah forget it deh, pribadi mah forget it. 98 itu krisis, saudara. Indonesia parah. Dolar sampai 17.000 itu $1 dan sebagainya. Saya baru jadi karyawan di Unisba. 97, 98 malah jadi bisa ngebangun rumah, Bu Ira, waktu krisis. Nah, jadi untuk umat Islam forget it deh yang kayak gitu mah. Hati-hati gitu ya, dalam hidup harus hemat, sederhana harus. Tapi kalau jangan sampai putus asa, apalagi patah hati begitu, wah dunia begini sih, terus banyak orang yang bunuh diri, itu mah kafir itu. Kata Allah itu wala ta'asu min rauhillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Kalau negara bangkrut karena salah pengelolaan, itu yang bangkrut negara. Gitu saja kalau saya. Yang bangkrut itu negara. Yang krisis itu negara. Asal jangan Allah yang bangkrut. Allah yang krisis. Kalau Allah bangkrut, Allah krisis, kita mau minta rezeki kepada siapa? Mana Anda belum pada nikah lagi? Semester 3. Kan begitu. Repot. Ketrek hajatan hese itu mahal, yang ini susah, mau mencintai seseorang hese oge susah. Itu mah pikiran manusia. Tinggal berdoa saja kepada Allah yang maha segalanya, yang mempunyai segalanya. Ya muqallibul qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai sang penguasa yang maha segalanya, yang membolak-balikan hati manusia, tetapkanlah keyakinan hati kita ada di dalam keyakinan beragama kepada Allah. Sudah tenang hidup kalau sudah begitu. Nah, jadi saudara, kembali tadi, jihad itu adalah bagian dari motivasi hidup kita. Tapi jangan diartikan ya jihad itu untuk berperang. Saya kemarin waktu jadi wakil rektor 3, Bu Ira, ada kasus anak ekonomi. Itu enggak tanggung-tanggung, ijazah Unisba Fakultas Ekonomi ditemukan di perbatasan Turki dengan Yaman. Aduh. Ya, itu diklarifikasi waktu itu ke sini ke Unisba dan sebagainya, dan itu udah internasional, udah PBB. Saya senyum aja, hebat nya ijazah Unisba nepikeun ka itu. Nah, waktu itu katanya konon ada teroris yang ikut sukarelawan itu yang perang ke Afghanistan. Iya. Mereka mau nyusup ke Afghanistan dan sebagainya. Tapi konon kabarnya katanya anak kita itu justru mau melamar kerja ke wilayah Kuwait atau Qatar, tapi dibawa oleh trafficking yang akhirnya dia salah pemahaman, kejeblos, dibawa ke medan perang menuju Afghanistan. Nah, ini yang maksud saya, Anda ya tidak usah berpikir jihad itu perang, enggak. Anda bekerja dengan profesi Anda nolong orang, Anda berinovasi, menemukan obat untuk kebaikan manusia dan sebagainya, itulah jihad Anda. Insya Allah itu pahalanya itu besar. Itu ya. Misalnya jangan juga kayak di Astana Anyar kemarin jam 7 pagi sudah ada yang meledakkan bom
bunuh diri dan sebagainya, jihad. Janganlah, jangan mengartikan jihad di peperangan semacam itu mau bunuh diri. Ya kan begitu. Nah, jadi ambil yang terbaik, pahami gitu ya. Nah, jadi itulah jihad. Konsepnya nanti baca aja lah. Oleh Bu Ira juga sudah dinaikkan di e-kuliah. Oke, kalau ada yang mau bertanya, mangga. Silahkan. Yang ingin bertanya, yang berkaitan dengan kepemimpinan, jihad, dan yang lainnya, dipersilahkan. Oh iya, Bapak, untuk ujiannya, nampaknya kuliah anak farmasi ini, Pak. Tapi harus Ira yang nge-upload soalnya, Pak. Nggak fakultas. Iya, tadi barusan dikonfirmasi lagi. Katanya seperti itu. Terus barusan juga ada konfirmasi dari bagian akademiknya bahwasannya kita sebagai dosen harus segera mengumpulkan rekap absensi, Pak. Ya saya balas aja, mohon maaf karena perkuliahan juga belum selesai, jadi susah kita juga untuk memberikan rekapannya karena untuk bisa anak itu lolos atau tidaknya mengikuti ujian, katanya paling lambat besok. Nah, kan kita harus ngerekap dulu ya, Pak ya, dan konfirmasi juga ke anak-anak, tidak bisa secepat itu gitu, Pak, untuk mengumpulkan daftar hadirnya dari pihak akademiknya. Mah secara sistem kan sudah ada di e-kuliah. Iya. Di e-kuliah. Dan, Tapi nggak apa-apa, tinggal ngedownload aja dari e-kuliah. ya, sambil ini Pak, saya nunggu anak-anak yang belum isi absensi. Nah, terus teman-teman ya para mahasiswa, kalau Anda merasa kurang absen, kadang-kala kan waktu kemarin banyak yang enggak ngabsen apa dan sebagainya. Nah, lapor ke Bu Ira ya supaya ditambahin nanti kalau mau yang tanggal berapa janjian ke Bu Ira nanti dibukakan oleh Bu Ira absennya sok pada masuk. Bebas aja lah kita mau Bu Ira kalau absen. Ya, Pak. Paling tunggu sampai besok aja ya Pak ya. Ini kan iya, tapi kan kalau yang absen-absen yang sudah, yang itu kan nggak akan bisa absen kalau nggak dibukakan. Oh iya, soalnya dikunci. Sama yang hari ini saya juga sudah setting ulang. Yang hari ini. Sama, saya juga yang di kelas yang lain dipinta. Yang sama Pak ya? Sama. Cuma kalau yang ujian, kalau yang psikologi ya biasanya full sama psikologi sama NIDA. Kalau itu Pak, kalau upload soal juga sama mereka Pak? Iya, semuanya. Harusnya ya Pak ya. Jadi tadi juga Bu sekalian ditunggu katanya untuk upload soalnya kan jadinya anak-anak nanti ini ya via e-kuliah tetapi mengerjakannya di kelas. Kuliah itu dalam waktu tertentu itu semua ya Pak. Bersamaan hang wae lelet ongko begitu.